Kalau misalnya ternyata bisnis itu adalah bisnis orang tua yang mereka nggak suka, they have to do it. Gak apa-apa. Opini kamu? Kenapa nggak apa-apa? Tapi kan harus cari passion tadi. Ya nggak apa-apa, itu dulu udah menguasain semua, bisa didelegasikan ke orang. Baru ngurusin passionnya, dia sukanya apa, buka toko. Pasti ya pernah lah kena yang dia trustnya terlalu banyak, sampai dia udah kenal gua 14 tahun. Nggak percaya gimana sih. Tapi tetap akan bisa suatu saat, apapun bisa terjadi. Itu yang harus kita tahu. Nggak bisa, percaya boleh. Terlalu percaya nggak boleh. Negara yang pengen kamu kunjungi tapi belum kamu kunjungi, ada nggak sih? Wah, kemana lagi ya? Jadi di sini semua negara kayaknya udah dikunjungi sampai you have no idea itu ya. Pertanyaan bagus loh. Mau kemana ya lagi negara yang dikunjungin? Sampai saya mikir loh. Kan sebenarnya bukan pertanyaannya itu kurang tepat. Bukan negara mananya, tapi dengan siapanya ke sana gitu. Gitu loh. 3 kriteria utama dari calon jodohku di selama hidupku gonna be my life partner. Itu cuma 3 kriteria utamanya. 1, good communication. 2, smart. 3, cantik itu relatif, pretty. Nah udah ada semua 3. Bagaimana? Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kok aku mau nanya nih, gimana kamu bisa berkenalan dengan orang-orang yang circle-nya itu adalah papan atas? Karena kamu dikenal, kamu punya circle itu adalah papan atas semuanya. How you start it? Karena kan, apakah itu karena dari family, ataupun dari kenalan teman, atau keberanian kamu approach mereka? Iya enggak. Kalau dibilang papan atas, ini ada pertanyaan. High profile ya, high profile. Masih banyak yang aku belum kenal loh. Tapi lumayan ada beberapa. Tapi masih banyak yang belum aku kenal, gitu loh. Caranya itu ya, biasanya kan dari teman ke teman. Seperti yang tadi aku ceritain, cari circle baru, jangan itu aja. Ya mungkin circle pertama yang kamu approach itu dari siapa itu, mungkin boleh sharing dulu. Circle pertamanya itu yang dari siapa ya awal-awal ya? Kamu hingga. Jadi secara nggak sengaja itu ada temenku yang udah 6 tahun kenal, udah lama nggak kontak, ngobrol-ngobrol, dari dia ntar kenal temen lagi, terus sempat dipanggil TV di Brownies, akhirnya kenal juga sama Igun, Bensu, nah gitu-gitu sih. Jadi dari temen itu ntar dikenalin teman-teman lainnya, circle baru gitu loh. Gak sengaja nyari siapa ya, berteman sama siapa ya. Kalau kita kan berteman itu kadang-kadang bisa bertahun-tahun temennya itu aja. Kita gak akan grow. Kita harus menemukan kolam yang bisa lebih gede untuk circle lain. Karena dunia ini ya gitu luas loh. Iya, kenapa itu terus gitu loh. Ya temen itu namanya Basuki Surojo, Kobas namanya. Nah si Kobas ini ternyata dalam setahun terakhir di pandemik ini juga lagi ngurusin bisnis banyak, dia grow banyak, dan dia influencer juga gitu loh. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol dari situ, teman ke teman gitu loh. Kenal Denny Sumargo, terus ntar dari Sumargo pasti kenal lagi gitu. Ya tinggal kita gimana. Kalau kita sudah dikenalin orang, itu udah ada jalan. Tapi sisanya ya tergantung kita sendiri. Gimana kita komunikasi sama dia, gimana kita ngobrolnya, gimana kita memang mau ramah tamah dan ya kan. Tidak merugikan dia yang pasti gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kita pengen nanya kalau dalam bisnis nih, mungkin ada pengusaha muda atau anak muda yang pengen belajar bisnis. Dirimu boleh sharing nggak sih untuk anak muda beberapa tips untuk mereka biar mereka itu semangat ngejalanin bisnis? Ya intinya dicoba aja dan harus bidang yang ditekunin dan dipelajari dengan baik. Kalau misalnya ternyata bisnis itu adalah bisnis orang tua yang mereka nggak suka, they have to do it. Gak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Tapi kan harus cari passion tadi. Yang ada dulu. Ntar kalau sudah untung, ntar kalau sudah bisa jalan, dan ntar kalau udah bisa autopilot, ada manajer yang dipercaya dan lain-lain, silakan ngerjain yang disukai. Jadi apapun yang ada sekarang, bukan berarti, enggak, gue mau start dari nol. Kalau bisa lanjutin, ya keberuntungan, semua orang juga mau. Tapi kenapa nggak diterusin gitu loh. Banyak orang yang nggak suka kerjaan papa gue, nggak suka kerja jaga toko, papa pun dari dulu ke jaga toko. Ya nggak apa-apa, itu dulu udah menguasain semua, bisa didelegasikan ke orang. Baru ngurusin passionnya, dia sukanya apa, buka toko bakery, buka online, semuanya nggak tahu.
Oke. Ya intinya suka nggak suka jalanin dulu yang ada gitu loh. Intinya kalau misalnya mau jalani bisnis, apalagi yang saat ini menjalani bisnis orang tua, what you're going to do it's focus to what you do it right now first. Iya, fokus dulu yang ada. Fokus. Seberapa besar sih? Lama-lama bisa ditinggal. Karena seperti yang kamu lakukan sekarang ya. Lama-lama bisa ditinggal. Jadi awal-awal aja ribet apa ngurusin ini, ngurusin admin, ngurusin manajer toko dan lain-lain. Kalau sudah bisa ditinggal kan tinggal ngecek pengeluaran, tinggal ngecek itu kan bisa. Maksudnya ada caranya lah. Iya, pasti ada dong. Autopilot itu kan semua usaha pasti ada. Gimana sih kamu itu bisa bangun trust-nya kamu kepada orang, kepercayaan kamu sendiri di dalam dunia bisnis? Kan sekarang you live to them, right? You just become investor. Iya, trust-nya itu ya benar-benar harus kenal sama orangnya. Ya sebenarnya tetap ada unsur hoki-hokian juga. Kenal sama orangnya, terus tahu keluarganya gitu loh. Terus tahu keadaannya rumah tangganya, itu penting. Maksudnya kita mau nitipkan semua usaha kita itu ke dia gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kenal dia gitu loh. Dan dia juga harus tercukupi itu dulu. Soalnya itu pun masih tidak menjamin gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kan bagaimanapun banyak orang mengatakan gini ya, as a businessman ketika kita berbisnis, kita bukan hanya membangun bisnis tapi kan memaintainnya yang susah. Membangun sesuatu itu mungkin mudah, tapi memaintainnya. Tapi kan saya melihat dirimu ini sekarang udah bangun, terus sekarang kan bisnisnya dihandle nih sama family dan keluarga ataupun orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Dengan bener. semudah itu kamu memberikan kepercayaan itu atas dasar apa? Biar membuat, karena nggak semua orang loh kok, they have mereka punya keberanian untuk kayak ya udah dihandle aja sama orang kepercayaan. Banyak caranya sih, tapi terutama sistem itu kalau sepertinya kita mau Sistem punya cabang autopilotnya. lebih dari satu, nggak bisa kita di sana terus gitu loh. Yes, benar. Orang bisa punya cabang 10, Itu franchise semuanya. nggak sih bisnis lu ini? Enggak. Kita nggak ngomong brand, tapi kita Saya nggak ada franchise sama sekali. oke, berarti itu bukan franchise, tapi Bukan. mostly adalah buka cabang sendiri. Delegasiin ke orang. Delegasi ke orang. Training, kita bentuk orang itu sendiri, ikut kita bertahun-tahun untuk kita ajarin. Gitu sih. Oke. Itu pun kadang-kadang masih miss. Ya nggak Iya. apa-apa, satu sekali tuh miss. Miss itu ya karena kita nggak bisa ngontrol orang ya. Dia sendiri mau melakukan kehendaknya ya. Kadang-kadang dia tiba-tiba timbul serakahnya, atau tiba-tiba dia ada musibah, tiba-tiba dia ada melakukan kesalahan sendiri yang ngutang kiri kanan ataupun judi atau apa. Ya, akhirnya dia ngambil dari perusahaan dong. Iya. Dan dia tetap harus keluar dan kena SP dan kena hukum. Itu kita nggak bisa, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol lah. Iya. Tapi kan kita udah do the best. Paling nggak masih ada satu yang gagal tapi masih ada 9 lainnya. Kira-kira kayak gitulah. Kenapa hidup kamu bisa begitu sangat, apa ya saya bilangnya? Ketika saya ngobrol sama pengusaha, biasanya ketika kita ngomong kegagalan ini kan they will bring back to the memory. Kayak mungkin pernah sulit sekali memberikan trust kepada orang. Yang betul. terjadi itu adalah bisnisnya bukan makin berhasil. Betul. Makanya ada orang, satu pepatah mengatakan kalau kita berbisnis, ya kalau itu memang adalah bisnismu ya kamu harus terjun. At least you have to know something atau innovate something lah di dalamnya. Kalau enggak bisnisnya nggak akan berkembang. Karena orang yang kamu percayai kan bukan mereka yang memiliki bisnis itu. Seberapa caranya kamu itu bisa sangat give them trust aja gitu. Tadi kan kamu bilang ya kasih aja, tapi Oh, ada alasan caranya dong, ada sistemnya. Sistem sistem. security namanya. Oh, Ada CCTV, keuangan kita jaga, transfer duit gedenya ada ke orang kepercayaan keluarga yang megang pinnya gitu loh. Semua security itu tetap selalu ada. Oke, jadi this is the key. Banyak yang kita melihat, nah this is a very good answer sih. Banyak sekali orang-orang ketika mereka melakukan bisnis, they lack of this security part. Karena saking kepercayaan, I believe you and I trust you, gimana pun security part-nya harus tetap Ya itu kuat. tadi yang belajar dari kegagalan itu. Yes. Pasti ya pernah lah kena yang dia trustnya terlalu banyak sampai dia udah kenal kok dia sampai 14 tahun nggak percaya gimana sih. Iya. Tapi tetap akan bisa suatu saat apapun bisa terjadi. Itu yang harus kita tahu. Nggak bisa percaya boleh, terlalu percaya nggak boleh. Percaya boleh, terlalu percaya bahaya gitu aja. Dan segala sesuatu yang terlalu dalam hidup jelek. Terlalu banyak makan, terlalu cinta bucin, nggak bisa. Segala macam terlalu tidak boleh. Segala sesuatu yang Berlebihan tidak itu boleh. pasti tidak akan memberikan efek yang bagus ya dalam Iya. diri kita. Sekarang setelah investor, sekarang next top 3 yang aku pengen bahas adalah world traveler. Oke. Kamu itu dikenal, kamu tulis di Instagrammu adalah world traveler. Udah keliling ke berapa negara dan kenapa kamu pengen di brand sebagai world traveler? Hobi ya. Oke. Hobi. Dulu sebelum corona, setiap 1 ya 2 bulan ke luar negeri. Setiap 1 ya 2 bulan. Hobi. Sama teman, sama keluarga. Kadang-kadang jalan-jalan cuma sama teman deket gitu. Oke, hobi untuk
keliling doang. Udah berapa negara yang kamu pergi? Semua benua? Iya, hampir semua sih. Mungkin boleh kasih satu rekomendasi yang people have to go there. Jepang puluhan kali ke sono. Semalam hari apa? Iya, Jepang. Kenapa orang selalu love to say Japan? Ya orangnya ramah-ramah, baik, terus makanannya enak-enak dan bersih dan healthy. Bahkan sungai got aja bisa ada ikannya gitu loh. Makanya clean dan semuanya itu bener-bener yang sampah itu mereka bak sampah sendiri. Pokoknya bener-bener orangnya self aware-nya tinggi, humanity-nya ramah dan pemandangannya bagus-bagus. Dan kalau aku pribadi aku sukanya ke Jepang itu karena onsennya. Aku suka banyak nyobain onsen. Jadi santai, air hangat, ngeliat pemandangan itu kayak wow lah gitu. Something that you are really feel ya kalau bisa ajak pasangan itu lebih seru. Jangan sendirian gitu. Ya, nanti kita bahas jadi mencari jodoh habis Betul, ini aku ya. kalau bisa ya maksudnya sama temen deket boleh, rame-rame boleh, feel-nya sama keluarga boleh, sama pasangan tuh feel-nya beda-beda semua. Semua pasti beda dong, itu pasti. Well, kalau kita bahas nih, tadi kan Koko mengatakan Jepang, negara yang pengen kamu kunjungi tapi belum kamu kunjungi, ada nggak sih? Wah, kemana lagi ya? I think mana tahu ada satu negara terpencil yang pengen kamu pergi tapi kamu belum pernah ke sana. Ya nggak kepikir sih ya. Bentar ya. Ya. Kalau mau pergi ke luar negeri kemana ya? Saya nggak kepikir sih. Kalau Swiss itu udah kayak hampir tiap tahun dulu. Soalnya adik ipar kan mamanya orang Swiss, jadi sering pulang kampung saya ikut biasanya. ya Swiss enak, makanannya juga healthy saya suka. Kalau negara Eropa kan kebanyakan makanannya Mediterranean kan, dan is good. Gitu. Yes. So, jadi di sini semua negara kayaknya udah dikunjungi sampai you have no idea itu ya. Pertanyaan bagus loh. Mau kemana ya lagi? Negara yang dikunjungin ya? Sampai saya mikir loh. New Zealand sih enak banget. Jadi setelah Jepang New Zealand. New Zealand sih the best lah. Pengen paling New Zealand road trip lah. Selama ini kan New Zealand kan ikut tour apa semua. Pergi sendiri itu. Harus sama mobil road trip enak kali. Soalnya pemandangannya kan bagus. Mungkin New Zealand mungkin. New Zealand yang akan kamu go after that next. Enggak. Aku sebenarnya enggak kepikir. Udah pernah, tapi mau pulang kan. Maksudnya itu tadi pertanyaannya adalah negara mana yang ingin dikunjungin kan? Kan sebenarnya bukan pertanyaannya itu kurang tepat. Bukan negara mananya, tapi dengan siapanya ke sana gitu. Gitu loh. Nah, itu lebih jelas lagi. Iya. Kalau udah ada aku udah tahu tuh jawabannya. Kalau ada dengan siapanya, kemanapun nggak masalah lah ya. Berduaan di sini sebelah nggak apa-apa. Oke, ya udah. Aku dari tadi dapat nih. Aku pengen sebenarnya jodoh apa yang pengen kamu cari? Biar mana tahu ada follower gua atau yang mereka tonton. Siap. Oke, teman-teman, episode lalu ya kita bahas cinta. Dan itu jadi top 1 di tempat gua. Gua gila ya, orang banyak bucin ternyata. Padahal selama ini gua bahasnya kontennya trending top 1 ya cinta. Kenapa? Itu dokter pula yang narasumber gua. Tapi kita bahas cinta. Di sini juga ada dokter cinta. Oh, dokter cinta. Dokter cinta. Mana ini? Itu di situ dokter cinta. Ya. 3 kriteria utama dari calon jodohku di selama hidupku gonna be my life partner. Itu cuma 3 kriteria utamanya. 1, good communication. Ngobrolnya enak, itu paling penting karena hidup itu paling penting communication. 2, smart. Dia bisa ngobrol itu bisa smart, dia suka menambah wawasan. Dan 3, cantik itu relatif, pretty. Nah udah ada semua 3. Bagaimana? Ya pokoknya 3 kriteria utama itu. 3 kriteria itu. Dan kenapa sampai sekarang kamu belum dapat? Serasanya di dunia ini banyak kok orang seperti itu. Enggak banyak. Jadi sampai sekarang kamu masih communication itu nggak gampang. Communication itu cocok-cocokan. Manusia hidup itu kenapa ada jodohnya? Karena mereka berdua itu merasa bahwa mereka itu bisa saling melengkapi, bisa saling menerima kekurangan dan lain-lain. Itu nggak banyak. Maka kamu lagi benar-benar mencari gitu ya. Sampai sekarang masih belum dapat. Kita doakan. Iya. Ada targetnya nggak sih? Cara mencariku itu lebar jala, koleksi. Loh, nggak apa-apa. Nanti koleksinya datang. Tunggu, setelah koleksi kita seleksi, bener dong? Setelah seleksi aku undang kamu resepsi. Bener dong? Kalau nggak ada koleksi gimana mau milih? Kalau ngejarnya cuma 1, apakah itu yang tepat? Berarti kamu bukan susah dapat jodoh kok. Belum, hati-hati aja. Tepatnya adalah kamu sangat memilih untuk memilih pasangan hidupmu lah. Soalnya kenal bentar, beberapa bulan, kalau cocok kenalin orang tua langsung. Umurku itu bukan umur yang harus pacaran bertahun-tahun lagi. Gitu. Jadi Jadi kapan kamu kemarin gagal nikahnya, nggak jadi nikahnya tahun berapa sih? 2018.
Oke, itu kamu belum siap nikah. Oh itu siap. Itu siap. Yang nggak siap itu 2008 itu yang aku cerita. Oh, 2008 iya. itu nggak siap. Iya, kalau mau cerita yang 2000 lagi ada lagi. Kalau mau tulis buku, buat film panjang. Oke. Ya kira-kira kayak gitu. Yang 2008 nggak jadi nikah karena Akunya belum siap. Dia ngajakin nikah, saya nggak siap. Keluarganya juga, ayo nikahin Kamu belum anakku. siap karena Masih umur 25-26, aku masih mau happy-happy, masih mau having fun. Aku belum kepikiran nikah dan aku masih kerja juga waktu itu. Masih meniti karir dan lain-lain lah. Belum siap pokoknya waktu itu. bukan karena nggak cinta dia ya, tapi belum Oh siap. cinta. Iya. Putusnya pun cinta. Oke. Putusnya pun aku tetap cinta kamu gitu. Putusnya kayak gitu. Aku tetap cinta kamu. Bukan kayak, oke nggak cinta enggak. Cuman karena nggak ready aja pada Aku tetap cinta kamu tapi aku butuh merit gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan 2018 gimana ceritanya? Itu udah tunangan sih, aku udah kasih cincin, udah DP gedung, DP IO, gitu-gitulah. Dan yang antar keluarga nggak cocok. Dan kita kalau di Indonesia kan meritnya bukan berdua dong kayak di luar negeri, live together gitu kan, beda kan freedom. Kalau di sini kan harus Adatnya keluarga. dua keluarga mempersatukan. Lain kali kan juga liburan bareng pasti sama keluarga, saling berkunjung, silaturahmi dan lain-lain kan. Itu udah nggak cocok dari awal. Mau masukin satu pintu bersama, udah nggak cocok dari awal. Mau diterusin apa? Masa depannya kok gelap suram banget. Daripada aku salah langkah gini loh. Ini pesan buat kalian juga dari Coco Jackson. Kalau kalian lebih happy sendirian, ya mendingan sendirian daripada masukin sesuatu hidup baru yang lebih menderita dari hari ini gitu. Kira-kira seperti itu. Dan banyak banget sekarang pasangan-pasangan yang dipaksain karena udah terlanjur, dipaksain karena udah ada anak, gitu loh. Tapi hidupnya stres banget. Ngapain gitu loh? Nyari pasangan itu adalah membuat kalian untuk lebih happy, Melengkapi satu sama lain. lebih happy, Gitu. support system, Benar, agree. bareng, Karena- naik bareng gitu Ya. loh. Jadi lebih tepatnya kalau Level up bareng gitu loh. ya saling lah dengan pasangan itu pasti semuanya ada kata dengan salingnya, saling Iya. melengkapinya, saling menghargainya, saling mendukungnya, saling Iya. menghormati, ya saling melengkapi segala kekurangan dan kelebihannya. Banyak banget pasangan-pasangan yang masuk dalam toxic relationship tapi dipaksa-paksain terus karena sudah terlanjur nyaman, terlanjur sayang, terlanjur apa, buang waktu Lanjut lagi. punya anak. Ya apalagi itu gitu loh. Ya udah gitu loh. Pasangan-pasangan yang begitu. Jadi buat apa gitu loh. Oke, jadi pada kala itu kamu cancel, dari kamunya yang cancel atau dari pihak? Dari aku yang telepon dia untuk putusin. Iya. Ya sama-sama Sama-sama nangis sih. masalah. Soalnya udah sampai Ya. hampir 3 tahun kan pacaran. Jadi ya sempat kehilangan. Tapi ya keputusan harus diambil gitu loh. Seorang gentleman tuh gak bisa maju mundur atau muter di tempat. Sorry, Lama-lama tenggelam. Hajar aja gitu loh. ada nyesel nggak sih? Enggak. Kalau sekarang ada mesin waktu Doraemon balik, aku tetap akan putusin dia. Nggak nyesel. Yang nyesel 2008. aku nggak siap menikah, tapi itu nggak bisa diseselin juga Iya. karena di saat itu faseku nggak kayak hari ini, kedewasaanku nggak kayak hari ini juga, kematanganku juga nggak kayak hari ini. Jadi ya Hasilnya momennya mungkin aja. akan beda juga. Ya, momennya aja. Mungkin aku waktu itu kalau beneran jalan sama dia, mungkin meritku berantakan karena aku sendiri belum siap. Yes. Gitu loh. Jadi ya pelajaran juga sih sebenarnya, nggak bisa nyesel juga gitu loh. Oke. Kayak yang terakhir juga nggak bisa nyesel juga. Jadi sekarang udah tahu, jangan terlalu lama sama orang, tapi kalau sepertinya udah merasa nggak bener-bener cepetan tinggalin gitu loh, cari yang lain. Kebanyakan orang stuck dan attached sama satu relationship yang sebenarnya mereka sendiri itu berdua tahu bahwa ini nggak ada masa depannya. Tapi dihajar aja gitu, itu something wrong gitu loh. Menurut kamu apa yang membuat mereka tetap orang-orang yang terjebak di toxic relationship itu mereka nggak berani go on? Menurut kamu karena apa? Karena takut Nyaman, susah dapet- udah kenal, udah tahu keluarganya, mamanya sering telepon dia, terlalu attached. Mau nyari di mana lagi, mau start dari nol lagi, kenalan sama orang baru lagi, aduh capek banget sih. Udah sama dia aja dibetah-betahin. Padahal penderitaannya di dalam dan stres banget. Penuaannya cepet banget, seret, aging. Tapi kan kalau kita bilang seperti ini ya kenapa nggak balik lagi pertama kali memutuskan untuk bersama? Ya karena udah Enggak, di maksudnya dalamnya. ketika di dalamnya merasakan seperti itu kan ketika pertama kali mereka memutuskan untuk bersama kan toxic relationship itu kan terjadi ketika Dijalanin. gitu. Kenapa nggak flashback ketika berdua itu di awal memutuskan untuk bersama? Pasti kan ada reason juga. Kenapa tidak Komitmennya tidak apa namanya teguh. Kalau komitmen kan apapun yang terjadi dijalanin. Oke. Ya kan? Kalau yang satu minta A, yang satu minta B, nggak ada jalan tengahnya ya pasti bertengkar terus. Pasti setiap hari itu sedih terus, setiap hari stres terus berdua gitu loh. Komitmennya nggak teguh gitu loh.
Oke, karena kan saya melihat ya di lingkungan dirimu itu kan banyak nih dikelilingi cewek-cewek cakep gitu. Ternyata dari 3 kriteria itu yang cantiknya malah relatif, yang nomor 3. Cantik relatif lah. Cantik, nah di atas langit kan ada Bang Hotman Paris gitu loh. Cantik selalu ada yang cantik gitu loh. Jadi maksud saya itu kalau cantik itu relatif, ya kan? Menurut saya Lisa ini cantik. Iya. Terima kasih. Jadi cantik itu relatif gitu loh. Nah, good communication ini yang susah dicari gitu loh. Kalau smart juga cocok-cocokan lah ya smart ya. Mau se-smart Biar apa. Ya intinya smart itu kembali lagi ke good communication. Communication ini yang susah. Oke, nanti coba kita lihat ya, cari aja anak jurusan komunikasi, selesai kok, banyak Gak bisa. Gak bisa, soalnya good communication itu bukan dia pinter ngomong, tapi yang bisa hati ke hati, heart to heart, itu kan penting banget. Kenapa dinamakan soulmate? Karena itu udah kayak soulmate kita. Ya, makanya sampai sekarang belum dapet ya. Life partner gitu, yang akan nemenin kita seumur hidup. Memang dia itu tulang rusukku gitu loh. Bagian dari hidupku, separuh jiwaku gitu. Waduh. Bener gak? Belahan jiwa. Kenapa dinamakan itu? Karena bener-bener kita harus mencari satu untuk selamanya gitu loh. Yang membuat kita kena godaan dunia, kita kena terpaan usaha dan lain-lain, atau kita kena apapun itu, kita balik lagi ke dia. Itu penting banget. Gitu loh. Karena kita tahu she is the one. Jadi kita pasti balik lagi ke dia gitu loh. Apapun yang terjadi. Dan dia juga akan balik ke kita. Kita hidup tenang. Tanpa jealous, tanpa takut-takut. Free from worry. Terbuka juga. Good communications, ya itu tadi. Open communication. Jadi kelihatannya aja simple kata-katanya, tapi sebenarnya artinya dalam. Dalam sekali. Oke, kita doakan kepada Coco Jackson untuk segera mencari jodohnya. Jadi nanti habis itu biar diganti langsung, biar fitnya kalau dapat jodohnya nggak tulis lagi mencari jodoh. Ya, nanti kalau sepertinya didoakan orang, guys, kalian harus mendoakan balik. Saya juga mendoakan Lisa Chang juga mendapatkan jodohnya habis ini. Amin. Dan dia segera juga dapat jodohnya. Aduh. Kita saling mendoakan, kita saling support, dan kita akan bertumbuh bersama. Amin. Ya. Oh ya, satu kata kunci itu mencari pasangan itu adalah growing together. Tapi bukan stagnan in the same positions always. Kita ini mau improve dalam hidup. Pasangan itu mensupport kita untuk berkembang, bertumbuh. Jadi. Dan itu udah terjadi dalam keluargaku, dari adikku punya istri apa semua itu. Saling support gitu loh. Memang agree, itu yang paling penting sih. Jadi bukan berada di titik yang sama. Well, teman-teman, nanti kita bisa makin panjang cerita kita bersama dengan Coco Jackson. Untuk hari ini di ngobrol di Lisa Chang Show ini kan, mungkin ada nggak satu pesan yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman? Kalian jangan khawatir kalau yang panjang-panjang. Kalian nggak usah tahu banyak, ntar aku berdua aja panjangnya. Beneran ya lo? Iya, biar kameranya ditutup dulu. Iya. Satu pesan. Pesan untuk apa nih pesan? Satu pesan untuk teman-teman yang saat ini mendengarkan, pesan dalam konteks bisnis, boleh. Habis itu invest dan mencari jodoh. Jangan pernah menyerah sih dalam hidup. Apapun titik kalian, dimanapun kondisi kalian, jangan pernah menyerah gitu loh. Kalian tetap persisten, kalian tetap berjuang, kalian tetap do your best. Apapun kondisi kalian. Down boleh, jangan lama-lama downnya. Healing boleh, jangan lama-lama healingnya. Cepat move on, cepat bangkit lagi, dan kalian harus semangat terus dan pantang menyerah. Never give up. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.